Attack of the Dead Man, perang legendaris Rusia melawan Jerman. Jadi sebenarnya peperangan ini tuh terjadi pada Perang Dunia Pertama, lebih tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1915. Latar belakangnya benteng ini tuh dibangun oleh Kekaisaran Rusia pada akhir abad ke-19. Letaknya kalau sekarang tuh di Polandia. Jadi sebenarnya benteng ini tuh emang dibangun untuk mengamankan sebelah baratnya Rusia dari serangan Jerman. Nah, benteng Osowiec ini dibangun dekat Sungai Biebza. Kenapa dibangun dekat sungai? Karena Sungai Biebza itu satu-satunya rute paling strategis untuk dilewatin. Jadi Rusia bangun benteng di situ biar nggak dilewatin. Nah, selain itu juga jalur kereta utama Rusia melewati benteng ini. Dan medan benteng Osowiec ini adalah tanah yang basah dan juga penuh rawa. Jadi bentengnya itu cuma ada satu koridor yang penting, yaitu yang dilewatin kereta utama dari Rusia. Nah, itulah sebabnya kenapa benteng Osowiec ini sangat penting dan juga krusial. Jadi itu lebih tepatnya benteng Osowiec ini seperti checkpoint bagi Jerman. Lalu apa aja nih tugas dari benteng Osowiec? Benteng Osowiec ini dipakai buat kirim pasukan, kirim amunisi, kirim makanan, kirim obat, bawa pasukan yang terluka, dan rolling senjata artileri yang berat. Jadi memang sekrusial itu dan sepenting itu. Dan kalau misalkan Jerman ini berhasil ngambil Osowiec, itu artinya Jerman lebih mudah untuk menyerang Rusia karena pagernya udah kebuka. Tekanan Jerman atas Rusia ini bakal meningkat, logistik Rusia tertahan dan logistik Jerman makin lancar. Itulah sebabnya Jerman ini sangat ngotot untuk mendapatkan benteng Osowiec. Lalu singkat cerita, benteng Osowiec ini diserang pada bulan September 1914. Dimulai pada pengepungan biasa. Tentara Jerman mengepung ini pakai senjata biasa, pakai senapan, artileri, kavaleri, bayonet, dan infanteri. Di kedua belah pihak masih berpikir bahwa penyerangan ini tuh nggak bertahan lama. Lalu masuk pada akhir 1914-1915, perang berubah menjadi perang parit. Dua kubu saling berhadapan. Parit-parit mulai digali, mesin perang mulai turun dan kematian massal mulai kelihatan. Dan dengan peperangan parit ini, dua-duanya sama-sama kuat dan sama-sama nggak ada yang mau mundur. Hingga akhirnya Jerman memutuskan untuk menyerang menggunakan gas beracun. Dan sebenarnya cara Jerman ini ilegal dalam peraturan peperangan. Hingga pada bulan Agustus 1914, Jerman melancarkan serangannya menggunakan gas beracun. Lalu kenapa gas beracun? Karena gas ini bisa masuk ke parit, nembus benteng dan membuat tentara Rusia keluar dari sarangnya. Gas kalorin ini warnanya hijau kekuningan, asapnya itu berat dan gas ini merayap di tanah, jadi nggak mudah menyebar kemana-mana. Hewan-hewan yang kena gas ini udah otomatis mati, daun-daun dan rumputan berubah warna menjadi hitam, hingga akhirnya tentara Rusia pun terpapar oleh gas tersebut. Nah, ketika gas ini udah memudar, tentara Jerman menyerang menggunakan masker gas beracun. Tentara Jerman ini udah optimis menang karena memang gas ini nggak cuma mematikan, tapi minimal menyiksa orang yang menghirupnya. Efek samping gas ketika dihirup, bau tajam seperti pemutih, mata perih, tenggorokan panas, dada sesak. Lalu efek susulannya batuk keras, dada seperti terbakar, napas pendek, mata kabur. Dan kondisi setelah terpaparnya berat untuk berdiri, mulut berbuih, wajah bengkak, tenggorokan rusak, suara hilang, napas berat dan muntah darah. Lalu singkat cerita, Jerman ini pergi ke bentengnya Osowiec dan ternyata di sana tentara Rusia masih hidup dalam keadaan berjalan seperti zombie, muntah darah, suara aungan seperti zombie, dan seragam yang basah karena darah dan muntah. Coba lu bayangin betapa tersiksanya tentara Rusia pada saat itu. Dan coba lu bayangin betapa takutnya tentara Jerman melihat tentara Rusia pada saat itu. Hingga akhirnya tentara Jerman ini mundur ke belakang. Dan ketika Jerman ini lari ke belakang, tentara Rusia menembaki Jerman dari belakang. Perang pun dimenangkan oleh tentara Rusia. Untuk rate hidup tentara Rusia pada saat itu nggak nyampe 30%. Karena memang gas ini tuh mematikan. Banyak yang bertahan di paparan awal dan mati beberapa hari kemudian karena kerusakan paru-paru. Dan ada juga yang bertahan jangka panjang dan luka yang serius, tapi ada trauma nafas yang masih menghantui. Perang dunia nggak cuma merusak ekosistem, mereka mengorbankan manusia untuk kepentingan orang-orang yang bahkan tidak ikut dalam berperang. Kalau misalkan gua ada yang salah atau keliru, lu bisa komen aja di kolom komentar dan kita bakal ngebahas di sana. Jangan lupa untuk follow dan subscribe agar supaya gue makin semangat untuk membuat video setiap harinya.